Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Felisa Putri dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 4, yaitu keseimbangan pasar dan struktur pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Dalam bab ini, selain akan mempelajari pasar dan terbentuknya keseimbangan pasar, kita juga akan membahas tentang struktur pasar, yaitu A. Permintaan. Permintaan masyarakat terhadap barang pada umumnya berbeda-beda. Permintaan ini timbul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu. Apakah yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Dalam hal ini, keinginan tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap harga, sedangkan permintaan berpengaruh terhadap harga. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan seseorang terhadap suatu barang dan jasa berbeda dengan orang lain. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Harga barang itu sendiri, 2. Pendapat seseorang, dan 3. Harga barang substitusi. 3. Hukum permintaan. Hukum permintaan tidak berlaku mutlak karena bersifat tidak mutlak, dan dalam keadaan ceteris paribus faktor-faktor lain dianggap tetap. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa naik dalam keadaan ceteris paribus dengan faktor-faktor lain dianggap tetap, hukum permintaan tersebut akan berlaku bila keadaan yang lain ceteris paribus tetap. Hal ini yang disumsikan tetap meliputi sebagai berikut: 1. Penghasilan tetap, 2. Sistem tetap, 3. Kegunaan barang tetap dan tidak ada barang substitusi. 4. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan bentuk matematis untuk menggambarkan kurva permintaan. Fungsi permintaan adalah gambaran hubungan antara variabel harga, sesuatu yang mempengaruhi perubahan harga, dengan variabel kuantitas, sesuatu yang memengaruhi perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta. 5. Skala permintaan dan kurva permintaan. Skala permintaan adalah suatu anggapan dasar yang menunjukkan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat pada tingkat harga yang berbeda, sedangkan kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan, bahwa yang berarti bahwa makin rendah harga P, maka makin banyak juga yang diminta. 6. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan dapat bergeser ke kanan dan ke kiri. Jika keadaan yang lain ceteris paribus tidak dipenuhi, kurva permintaan dapat berubah karena sebab berikut. A. Perubahan harga. Perubahan harga mengakibatkan perubahan permintaan. Jika harga naik, maka jumlah permintaan akan berkurang dan kurva akan bergeser ke kiri. Jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik dan kurva akan bergeser ke kanan. B. Perubahan pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat akan mengakibatkan perubahan permintaan. Jika pendapat masyarakat naik, maka jumlah permintaan akan bertambah dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Jika pendapat masyarakat turun, maka jumlah permintaan akan berkurang dan kurang permintaan akan bergeser ke kiri. B. Penawaran. Dalam kegiatan ekonomi, produsen memproduksi barang atau jasa, namun tidak digunakan untuk keperluan sendiri, melainkan untuk dijual kepada konsumen dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Inilah yang dinamakan dengan penawaran. 1. Pengertian penawaran. Dalam arti ekonomi, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Besar kecil penawaran suatu barang atau produsen penjual dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. 1. Harga barang. 2. Biaya dan teknologi produksi. 3. Ekspansi produksi. 4. Keuntungan yang diharapkan produsen. 5. Perkiraan masa depan.
3. Hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan rumusan yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, harga barang merupakan variabel yang berpengaruh. Adapun jumlah barang yang ditawarkan merupakan variabel yang dipengaruhi. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa naik, maka keadaan ceteris paribus, kuantitas yang ditawarkan akan bertambah. Demikian juga sebaliknya. Asumsi yang mendasari hukum penawaran adalah faktor-faktor lain selain harga yang memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan ceteris paribus. Faktor-faktor lainnya yang harus memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan ceteris paribus. 4. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga P dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan Q yang dirumuskan sebagai QS sama dengan FP. Fungsi tersebut bila ditulis dalam bentuk persamaan linearis sederhana akan tampak. 5. Skala penawaran dan kurva penawaran. Skala penawaran adalah daftar jumlah yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, sedangkan kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah yang akan dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. 6. Pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran pun mengalami pergeseran. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan, dan jika harga barang pun maka jumlah penawaran akan berkurang, maka kurva bergeser ke kiri. C. Harga keseimbangan. Suatu harga dikatakan mencapai keseimbangan jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada waktu tertentu dan harga tertentu. Jadi, secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. 1. Terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah tingkat harga yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Bila ditinjau dari grafik atau kurva, harga keseimbangan akan terjadi saat kurva permintaan berpotong dengan kurva penawaran. Sampai di sini saya menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.